Udah mulai. Anjir udah tadi gitu udah countdown aing. Oh, ya oke. Selamat datang di Rumah Monyet. Saya nggak kompak. Ulang lagi. Oh iya. Selamat datang di Rumah Monyet.id. Oke. Kita buang-buang waktu anjir. Iya, biarin lah. Ya, Kali-kali. saya Rudi. Saya Fausta. Iya. Hari ini kita bahas apa, Rud? Kali ini kita akan membahas masalah, enggak sih masalah anjir. Jadi Stigma. ya stigma apa tak? Stigma masyarakat. Stigma cosplay armor lebih unggul daripada cosplay kain. Oh benar. Jadi Gini, Rud. bentar dulu, itu emang beneran ada ya? Ini orang mulai cosplay 2013, masih baru lah. Aku anak kemarin sore lah. Statement ini jangan terlalu dibahas, jangan terlalu ditanggap, tapi karena orang melihat ada kepercayaan ya di dunia cosplay. Percaya. Iya, anjir kayak sekte. ini hobi apa sekte sih? Gini, ada kepercayaan bahwa di lomba cosplay itu yang pakai kostum armor kemungkinan menangnya lebih tinggi daripada yang pakai kostum kain gitu. Nah itu gimana? Jadi tadi situ buka-bukaan. Jadi itu bilang 2013 enggak sih. Jadi kalau saya enggak anjir, aing mah kalong 2006 mulai cosplay, 2008 ngilang, 2010 cosplay lagi, tapi nggak pernah ikut lomba anjir. Ya. Jadi gini. Sebenarnya sih seriusan ya. At least kalau buat gue pribadi mah, buat orang pribadi gitu, sebenarnya nggak ada yang lebih unggul. Setidaknya maksudnya mau armor kayak mau kain kayak sebenarnya nggak ada. Karena gini loh, kalau lihat WCS, gue lupa WCS pertama yang Indonesia ikut tuh kapan? Tahun 2012 2013. Pokoknya itulah yang WCS yang waktu itu. Dan beberapa WCS yang bahkan ada beberapa WCS yang terakhir juga, buktinya yang menang jadi juara dunia itu nggak harus full armor. Sebenarnya ya nggak harus full armor gitu. Ada maksudnya yang kain-kain juga kalau memang dia bisa memaksimalkan memaksimalkan si kostumnya, intinya memaksimalkan apa yang dia miliki, apa yang dia mampu, ya hasil akhirnya ya bagus-bagus juga. Maksudnya hasil akhirnya buktinya mereka bisa ngalahin yang armor, bahkan yang armornya bisa salto orangnya. Iya, itu ajaib. Itu wadidaw lah pokoknya. Pakai armor gede, gue lupa. Benar kan 4 labor ya. 4 labor waktu itu kan. Mantap, juara 3 kita. Mantap, terima kasih. Wakil Indonesia buktinya 4 labor bisa jungkir balik, tetap aja kalah kan. Iya, maksudnya kalah dari juara satunya. Oh, anjir. Oh iya. Juara satunya Hakuoki. Gue lupa juara 2-nya. Juara satunya nge-cosplayin dari Hakuoki. Juara 2-nya gue lupa cosplaynya apa, cuman maksudnya intinya adalah buktinya juara satunya yang terbaik dari semua wakil-wakil berbagai negara. Yang ternyata ada pakai kain-kain juga gitu loh, bukan armor. Walaupun ya bukan memang nggak cuman kain tok gitu loh. Ini terus tiba-tiba dia menang gitu, cuma pakai kostum, bawa pedang, duel tang ting menang. Ya nggak gitu juga gitu. Tetap bakal ada berbagai macam ininya. Tapi untuk patokan, maksudnya ucapan bahwa kostum armor itu bisa kalau diadu sama yang pakai kostum kain, yang kain pasti kalah, nggak juga. Nggak selalu gitu. Nah itu kenapa beda? Jadi gini, bingung ya, kenapa ada stigma di masyarakat cosplay? Ada kata-kata seperti itu yang kita kayak bikin negara baru anjir. Iya, di komunitas ini. Gini yuk, seriusan ya. Saya sekali lagi, kita di sini sebenarnya diskusi doang, dan ini adalah hal-hal yang biasa kita obrolkan kalau lagi gabut, lagi kayak sekarang. Gabut anjir. Gini. Ini pendapat pribadi nih. Jadi gini, ini pendapat pribadi. Kenapa yang armor nih setidaknya taruh cakupannya Bandung aja. Gue nggak tahu yang Jakarta sih. Cuma masa nggak Bandung dulu. Oh ya udah betul. Yang seluruh Indonesia gue lebih nggak ngerti lagi. Gini, yang Bandung aja ya gini. Kenapa kebanyakan seringnya armor yang menang.
gini, yang gue lihat gini, yang biasa jadi juri rata-rata itu adalah orang-orang yang Khatam. ya khatam, ya yang profesinya memang bukan profesi, memang juga buka jasa apa namanya, komis komis kostum, dan biasanya yang mereka terima juga armor, atau mereka juga bisa dibilang terkenal sebagai maker kostum armor. Nah, kenapa? Nah, itu bisa jadi patokan juga kenapa akibatnya adalah orang-orang yang cosplayer yang pakai armor bisa menang. Soalnya gini loh. Ini pendapatku pribadi, dan balik lagi, saya bukan kostum maker. Sia yang maker teh, cuman maksudnya gini. Saya kan. Iya gini. Kenapa bisa jadi menang? Kenapa bisa lebih sering menang? Soalnya gini, mereka kan gimana? Kita bisa nilai apa yang kita ngerti, benar nggak? Benar. Udah bidangnya lah. Ya itu kan. Kita bisa nilai apa yang kita ngerti. Sekarang, ini orang-orang yang biasa jadi juri adalah orang-orang yang biasa bikin kostum armor. Walaupun gue yakin ada juga yang juga memang bisa ngejahit segala macam. Nah, tapi kenapa yang armor lebih gampang dinilai? Karena setahu benar nggak gini, kalau mau apa sih? Gini, gue nanya ya, kan situ biasa bikin sendiri tuh armor. Gini, kalau lu lihat maksudnya lihat orang kostum orang nih yang armoran gitu, kira-kira lu ngerti nggak cara bikin? Ya biasanya kalau orang ya, misalnya nih lihat ada kostum armor, oh kayaknya polanya gini deh, langsung mungkin agak terbayang lah. Nah itu kuncinya di situ. Jadi gini loh, ini kan juri-juri orang yang memang biasa maker nih, ini nggak armor. Biasa berkecimpung dengan lem, dengan usaha hati dan lain sebagainya gitu kan, dengan evafong, dengan lem, cat, pilok, ya, stella ya gitu. Nah, sekarang mereka sekali lihat lebih gampang untuk nilai, oh ini caranya di ini, oh dia kira-kira nggak rapi, oh dia rapihnya di sini, oh dia buatnya buatnya begini nih, ini polanya begini. Jadi dia lebih gampang untuk nilai bahwa oh itu tuh hasilnya bisa jadi begini karena cara buat dia kurang lebih begitu gitu. Dia jadinya A karena tekniknya tuh dia pakai teknik A B C D E. Dia kurang lebih ngerti. Dan mungkin lebih gampang kelihatan kali. Maksudnya si detailnya gitu, detailingnya. Oh teknik detailingnya gini. Bisa lebih kelihatan dari posisi juri yang nggak terlalu jauh dari panggung. Nah balik lagi, ini kita di sini cuma ngomongin segi kostumnya ya. Soalnya kan sebenarnya pasti ada faktor-faktor A B C D E lah kenapa. Tapi kita ngomong di sini adalah faktor kostumnya aja dulu. Nah terus kalau kita ngomong kain, gitu loh, ngomong kain itu pertama kan pasti dari detail yang kelihatan ini lah ya, detail aksesoris yang ketempel di badannya gitu. Nah tapi kan untuk melihat bagus atau tidaknya detail itu harus dideketin. Let's say misalnya gitu, harusnya misalnya nih, gue nggak ngerti jahitan juga sih, cuman let's say gitu lah, jahitan mestinya lurus nih, tapi dia jahitnya nggak lurus, dia jahitnya zigzag, tapi bentuknya kurang lebih mirip. Cuman kalau kita deketin, kalau kita lihat, kita pegang dan kita lihat jahitannya, kok zigzag sih? Akan terlihat sedikit berantakan gitu dari pola jahitannya. Tapi kalau kita nggak lihat, kalau kita lihat dari sekilas dari jauh atau dari kamera, ya kelihatannya rapi-rapi aja. Mungkin itu yang biasa terjadi pada maker-maker yang jual-jual komis, terus Anda lihat, Anda bilang, wah kok ini hasilnya pip. Ya itu ya kan, kalau misalnya sekilas di foto kelihatannya kan, oh iya bagus nih, tapi begitu dilihat dari dekat, begitu di zoom, jahitannya rada-rada wadidaw, tiba-tiba ada gambar panda gitu. Jahitannya bentuk polanya wadidaw juga. Nah makanya mungkin dari situ mereka agak lebih mudah untuk menilai yang pakai armor. Dan akibatnya, terutama gini sekarang ini, kalau misalnya kita ngomong single, kalau kita ngomong tim, itu kan lihat benar-benar kelihatan banget dari segi performance. Ya banyak faktornya lah kan, mulai dari segi cerita, performance, terus ketepatan waktu dan segala macamnya. Kita bisa di situ keunggulan kostum, maksudnya nilai besar, nilai dari si kostumnya sendiri mungkin nggak sebesar kalau yang individu.
Sekarang kalau yang individu atau yang cosplay nih terutama, mereka kan rata-rata cuma lewat doang, cet, lagi pose DLST. Kita gimana mau lihat dia pendalaman karakter? Kita mau lihat gimana mau lihat dia dari segi cerita, penjualan karakter segala macam. Orang kita cuma lihat dia megang kostum, dak. Ya memamerkan kostumnya saja misalkan ya. Berarti kan otomatis cuman yang kelihatan adalah cuman si kostumnya doang. Nggak ada yang lain-lain dong. Jadi apa yang mau dinilai? Selain kostum. Ya betul. Ya. Tapi di sisi lain nggak selalu jadi patokan. Buktinya beberapa kali yang cosplay kayak at least di Jakarta ya, beberapa kali cosplay yang gue lihat yang menang ada yang Assassin's Creed. Padahal di situ ada juga yang armoran jadi Goblin Slayer kayak jadi apa, cuman maksudnya ada aja yang menang Assassin's Creed kayak atau apa. Walaupun memang yang individu sih ingat gue untuk cosplay individu cukup jarang yang pakai armor sih majunya. Cosplay kota individu sekarang jarang. Cuman balik lagi yang memang biasa dipakai di sini justru di dari yang biasanya tim-timan gitu. Tapi balik lagi nilai nggak absolut bahwa nggak mutlak bahwa kalau misal pakai armor pasti menang. Kalau memang ternyata apalagi kalau di tim yang ada faktor-faktor lain, kebetulan si faktor-faktor penjiwaan karakter, segi cerita, ketepatan timing, performance, sound, terus kejernihan sounds, terus juga gimmick yang dipakai di panggung dan lain-lainnya ternyata hebat. Bukan berarti dari armor malah bisa aja besar kemungkinan dia yang menang karena balik lagi armor punya satu sebenarnya kalau kata gue sih ada armor tuh ada satu kelemahan fatal sih. Contohnya armor itu paling kalau lagi perform pas lagi gerakan apa memang tidak setting misalnya jatuh itu ya. Iya, itu ya murudul. Murudul. Ya partnya ada murudul ya, gitu. Nah itu walaupun katanya bisa disiasatin gini balik lagi pada kenyataannya yang paling sering terjadi setidaknya ya sering terjadi trouble di atas panggung yang mungkin ini armornya tapi karena mungkin ya lemnya kurang kuat dan faktor lain gerakannya terlalu wadidaw gitu buru-buru jadi kan itu ya kan biasanya kayak yang paling sering kan kayak misalnya kan lagi duel gitu ini yang paling sering ya duel tang pakai dua pedang tang tiba-tiba nggak sengaja nih karena asik bergerak gitu kan tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan armor bahu copot. Kalau ada armor bahu tiba-tiba tertiup angin. Oh itu sangat angin itu gimana sih itu ya kan tiba-tiba gitu lagi adu pedang gitu nggak kena pedangnya tiba-tiba kalau nggak yang ditebas yang kanan yang lepas yang kiri tenaga dalam kan atau kan misalnya lagi gerak gitu tiba-tiba armor di pinggang atau hiasan yang di pinggang copot gitu kan suka kayak gitu atau jadi gini mungkin copotnya memang tidak tertera timingnya ya tapi maksudku gimana ya itu kan bisa dibilang kecelakaan itu accident berarti hitungannya accident. Nah kalau untuk yang kain akan sangat kecil kemungkinan accident kayak gitu terjadi. Ya untuk karena nggak apa yang lepas kalau sampai kain lepas di panggung. Iya. Kalian sekali kita cowok-cowok happy kalau cewek sama cewek. Resiko brodolnya kurang lah itu. Ya maksudnya resiko untuk terjadinya accident karena misalnya copotnya kostum atau apa ya makin kerusakan pada kostum sangat berkurang. Walaupun nggak menutup kemungkinan ya siapa tahu kekait sama paku misalnya atau apa copot atau misalnya properti tambahannya yang hancur gitu kan kayak misalnya pakai pedangnya patah atau apa kan itu juga masih jadi kemungkinan terjadi lah ya, potensi yang tapi di sisi lain di sisi lain armor juga yaitu dari segi penilaian lebih gampang dinilai dari segi kostum ya kelihatan ini ngerti nih gitu dan sejujurnya mungkin kalau sekilas terlihat ya sekilas kelihatan gitu lo itu lebih gagah sih kalau buat cowok gitu terutama itu lebih maco lebih wow lebih wadidaw bahkan ya let's say misalnya gini nih misalnya ya
gini agak-agak bawa-bawa nama karakter gini deh. Ada orang cosplay Kirito nih. Deng Kirito. Kebiasaan nih gara-gara ada posternya sialan. ada orang cosplay Kirito. Sebelahnya gitu. Ada orang cosplay misalnya jadi apa karakter dari Monster Hunter lah atau yang full armor lah gitu kan. Kelihatannya kan lebih mencolok yang mana? Yang Monster Hunter. Nah itu, maksudnya lebih kelihatan lebih wah gitu. Walaupun Kirito lebih terkenal gitu, cuman orang ngeliat pada saat orang yang paling dilihat pertama gitu first impressionnya kena dulu, wah ini keren. Terutama buat cowok-cowok ya. Oh ini gagah gitu, maco segala macam lah. Cuman maksudnya itu kelihatan wow gitu. Itu salah satu faktor. Iya. Salah satu faktor. Kayak gini lah, Captain America sama Iron Man bareng, dan orang-orang biasanya ngelihat Iron Man-nya dulu, apalagi kalau Iron Man-nya nyala-nyala, apa kalau bisa kebuka, ada mekanismenya lah ya. Kan orang-orang gitu, wah keren gitu kan. Tidak peduli begitu dibuka mukanya bukan Tony Stark misalnya, tapi keren gitu kan, keren dulu yang kelihatan gitu. Nah di situ yang apa yang namanya yang orang-orang ya apa maksudnya jadi kelihatan lebih bagus, lebih gampang untuk lebih gampang, tapi bukan berarti armor lebih baik. Maksudnya bukan berarti karena lebih mencolok itu jadi lebih baik, terutama kalau performance ya balik lagi trouble-nya banyak banget ya, dari segi trouble. Itu makanya tadi penampilan itu bagian salah satu faktor aja gitu. Benar. Cuman nah ini kan kita dari tadi ngomongin dulu apa kelas armor yang kain. Nah pasti kita bandingkan ada kelebihan kan di setiapnya. Nah itu menurut Maneh apa sih selain itu ya, selain yang tadi ya? Ya kan ada kurangan gini. Kalau gini, nah itu sebenarnya pertanyaannya harusnya ke ente bukan ke gua. Gini. Kan saya berpendapat masing-masing. Ya tapi siapa berpendapat dari tadi minta ditahu. Nanti orang berpendapat. Gini. Nanti gini. Ini benerin gua kalau salah dulu. Bentar, soalnya kita ngomong yang armor dulu. Gini. Kelebihannya kalau kata gua yang armor mungkin lebih gampang dipelajarin cara bikinnya. Dan gini. Sekarang tutorial untuk bikin armor, bikin pola gunting gini. Salah. Untuk bikin armor yang paling menyulitkan, setidaknya pendapat pribadi ya, adalah bagian untuk pewarnaan si armornya, untuk finishing si armornya. Kenapa? Soalnya kan sebagus apapun polanya, sebagus apapun si armor yang jadi gitu, kalau misalnya pada saat dia tahap finishing pengecatannya dia kurang bagus, hasilnya ya nggak bagus, bener nggak? Soalnya gini, armor kan ceritanya dari logam atau dari sejenis apapun lah, berarti kan dia harus bisa mengkilat, intinya harus bisa mendekati, harus bisa kelihatan seperti itu. Nah, kalau dan itu jadi titik matinya adalah pada saat di finishing, di pengecatan itu kan, mau di pelapisannya terus di ini, cuman intinya adalah pada saat pewarnaannya supaya dia kelihatan lebih wah gitu. Soalnya busa hati dibentuk kayak gimana pun orang nggak akan wah kalau kamu pakai tiba-tiba polosan nggak ada warna gitu, busa hatinya doang kelihatan dong aja gitu kan, kelihatan dong, ada jahit, ada belahan segala macam, belahan bekas lemnya lah. Nah tapi secara garis besar untuk bagian pola bahan udah jelas ya, bahannya cuma satu gitu, bahan dasarnya evafoam atau busa hati doang. Tapi kan kalau intinya buat ngerubah itu jadi bentuk kan kita butuh belajar, paling nyari tahu pola, gunting, lem, kurang lebih gitu kan. Benar, gunting atau cutting atau nggak dipotong lah pakai cutter, terus habis itu lem. Benar kan? Kurang lebih gitu. Nah dan semua itu sebenarnya kalau misalnya kasarnya pola kamu sekarang bisa cari di internet karena banyak yang bagi-bagi ilmu bikin pola, tutorial. Terus untuk gunting dan lem sebenarnya kurang lebih itu alat yang gampang diambil lah, gampang diambil, gampang didapatkan lah gitu. Gampang didapatkan sama bukan gampang ya, bisa dikuasai dan trial and errornya juga ujung-ujungnya kayaknya nggak seribet kain yang ya pokoknya nggak terlalu ribet lah. Maksudnya kita dari dulu pasti belajar prakarya kan, gitu, dari zaman SD. Kemungkinan besar kita masih ngerti lah caranya pakai gunting, pakai cutter dan lain sebagainya, pakai untuk ngelem. Walaupun mungkin tingkat kerapiannya pasti beda-beda, tapi agak lebih gampang ditutupi dengan pengalaman
setidaknya untuk first startnya lebih gampang. Ada the basic Ya, dulu ya, ya kita basicnya lebih basic. gampang, benar nggak? Ya. Benar dulu. Benar. Itu Nah, penting mah sama orang juga bisa. Ya, paling kan yang masalah cuman untuk finishingnya doang. Ya. Nah sekarang bandingin kalau sama kain. Kalau kita ngomong dari segi bahan yang segi armor kan cuman cat lah ya, cat berbagai warna sama lapisan ya, kalau pelapis. Terus habis itu gunting lem sama evafoamnya. Iya. Benar. Itu bahan dasar lah istilahnya. Bahannya kurang lebih itu doang. Walaupun Iya. nanti kan ada yang nambah suka pakai heat gun lah, pakai apa. Cuman intinya adalah kalau dengan adanya gunting, cutter, Itu main weapon lah istilahnya. Itu main weapon ya. Itu udah ada lah gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ngomong kain, walaupun bahannya cuman kain, jarum, mesin jahit dan benang, tapi mesin jahit mahal. nah satu mesin jahit mahal karena kalau dikecos tangan kurang ajar itu anjing. Anjir, nggak mau beres kapan, bos. Nah itu. Nah yang kedua, untuk ngejahitnya sendiri kan nggak sembarangan. Maksudnya kalau mau benar-benar rapi, mau bentuknya rapi banget, sebenarnya nggak susah untuk otodidak. Ya maksudnya gini, ada teknik-teknik yang perlu dikuasai lah. Ya intinya ada sesuatu yang perlu dipelajari terlebih dahulu, dan biasanya dikuasai ini intinya harus punya orang ngajarin, benar-benar ngajarin gitu. Maksudnya entah kursus atau apapun, intinya butuh ada yang harus ngajarin dulu, baru benar-benar bisa rapi. Tapi kalau cuman sekadar pakai ini ya bisa mungkin, tapi hasilnya bagus atau enggak ya wallahu alam gitu kan. Iya. Hanya Tuhan yang tahu gitu. Cuman maksudnya ada ini, terus juga bahannya juga nggak bisa satu. Walaupun kain misalnya gitu kan, atasannya warnanya apa, bawahnya kan nggak bisa Campur kain warnanya ya, ya. Iya, Iya, tidak mungkin. nggak bisa suka ini misalnya gini, oke gue mau ini, terus tiba-tiba oke nggak pakai cat, nggak bisa. Disarut cuma marmes doang. Nggak bisa dicelup ya, nggak bisa gitu juga kan, warnanya beda. Makanya kan otomatis beli kainnya nggak bisa satu gitu kan. Dan kadang-kadang kasarnya gini, kain kita pakai cuman misalnya nih cuman buat hiasan di pinggang, atau hiasan bahkan yang sakit hiasan di dada doang tuh, tapi warnanya beda dengan warna bahan yang lain gitu. Ya tetap kudu meuli semeter. Habis itu belinya mesti semeter kan, Nah, padahal yang dipakainya paling cuman berapa. Walaupun ya ini bisa disimpan, bisa jadi ini, kadang belum tentu kepake untuk kostum berikutnya. Ya, mungkin aja warnanya beda dikit gitu. Ya bisa aja kayak gitu, atau merasa ini kurang nih, atau bahannya kurang pas apa segala macam, akibatnya nggak kepake, mubazir. Otomatis keluar biaya lebih besar, dan itu nggak bisa balik modal gitu. Kecuali Anda buka komis. Ya kalau buka komis ya harganya jadi ngebengkak di situ dong. Iya, Makanya tolong walaupun kalian bilang armor mahal, jangan nawar-nawar kostum kain, kasihan anjir itu. Itu jahit juga butuh skill. Anda, ya. Skillnya iya, bahannya asu itu. Ya, dan butuh kayak jahit itu butuh detail, maksudnya Ya, teliti. presisinya Ya, presisinya agak lebih ini, karena lebih wadidaw ya, juga sih. agak lebih. Dan biasanya kan soalnya gini, yang pakai kain biasanya cewek kan matanya agak lebih tajam gitu, lebih Ajaib punya saringan. matanya tiba-tiba ngelihat yang agak-agak ini tuh tiba-tiba Iya. ada bunyinya. Ini kayak kurang deh. Nah, itu. Iya, tiba-tiba ada bunyinya. Kebanyakan nonton anime ini. Ya, maksudnya butuh penglihatan ketelitian yang sama makanya kan. Nah, di situ juga. Nah, itu yang ngebuat sebenarnya makanya gini, kalau kita ngomong nih, kalau kita breakdown kata pribadi, justru kalau sampai ada kostum kain yang sangat rapi dengan jahitan yang luar biasa bagus, bukan luar biasa, ini jahitannya rapi, detailnya dapat gitu, sesederhana apapun, kata aku pribadi harus lebih diapresiasi dari yang armor. Karena apalagi kalau itu bikin sendiri, walaupun misalnya nah di sini juga, nah ini yang pernyataan tadi juga sebenarnya agak nyambung. Kenapa yang armor lebih dihargai? Karena gini, karena jurinya kebanyakan ada orang-orang yang biasa bikin kostum sendiri. Kemungkinan besar mereka lebih gampang mengapresiasi kalau kostum itu
buatan pribadi. Jadi gini, karena mereka tahu cara bikin, jadi tahu, mereka akan berasumsi oh armornya bikin sendiri. Iya gitu, lebih mudah berasumsi bahwa itu armor yang dihasilkan sama dia sendiri dan lebih mudah mengapresiasinya karena buat mereka itu karena ada usahanya. Balik kayak penilaian kemarin kan orang kalau beli kostum dianggap kurang usaha. Sedangkan kalau yang kain kemungkinan besar kan jahitannya ya kalaupun dia bukan ke maker gitu, bukan komis ke maker, kemungkinan besar ke tukang jahit. Ya, tukang jahit profesional gitu. Tempatnya jadi banyak kan. Ya, dianggapnya jadi ini mah gampang gini. Dia gampang kan tinggal bisa ini, padahal ya di luar itu kalau misalnya nih kalau kita ngomong ke penjahit profesional, penjahit biasa atau penjahit biasa, karena mereka nggak bisa bikin kostum walaupun polanya kurang lebih sama, kalau kita salah menjelaskan akan susah, banyak banget trial dan error yang harus dilakuin. Ya penggambarannya beda lah dan bahan yang keluar juga jadi ngebengkak gitu. Nah sebenarnya cuman mungkin karena ya banyak prajurit yang lebih mengapresiasi hasil karya pribadi dan karena mereka lebih mudah lebih mudah menilai sama aja ya maksudnya lebih mudah mengetahui kalau armor itu dibuat sendiri atau dibuatin atau dikomis dari orang. Mereka jelas bisa lebih mudah untuk mengapresiasi yang pakai armor gitu. Tapi balik lagi, jadi sebenarnya gini, pernyataan bahwa armor kemungkinan tenangnya lebih besar itu belum tentu. Bisa jadi benar dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi nggak mutlak. Banyak kondisi yang membuat itu jadi tidak valid, jadi tidak benar. Nah, ini kan tadi faktor orangnya lah bisa dibilangnya sama kategori. Nah, berarti bisa aja kita sebagai cosplayer lihat-lihat nih eventnya, misal nih event hanya menyediakan coswalk atau ini. Kayaknya penilaian ini hanya untuk pamer doang, armor kayaknya udah bisa menang. Sebenarnya gini. Kalau gue pribadi ya, gue bilang nggak bisa bilang bahwa itu harus dari eventnya loh. Lebih tepatnya itu jadi dari preferensi juri sih. Jadi sebenarnya kalau kamu mau lihat, kita jurinya juga gitu. Iya. Kalau gini loh, kalau memang mau ngincar menang ya, balik lagi nih garis bawahnya, kalau memang mau ngincar menang, yang diincar bukan eventnya, lihat siapa jurinya dong. Lihat track record jurinya lebih sering dia pakai kainan, lebih sering dia pakai kostum kain atau lebih sering dia pakai armor. Lihat jurinya, apakah jurinya ahli maker armor atau gimana. Karena penilaian mereka kan balik lagi, kita ngasih penilaian karena kita tahu. Juri ngasih penilaian karena mereka ngerti, berarti otomatis mereka akan nitik beratin penilaian ke yang mereka ngerti. Iya. Makanya kalau mau daripada lihat eventnya, lihat siapa jurinya. Oh iya dari event itu. Iya, juri kan sekarang suka kan kalau di poster kayak misalnya juri lomba, misalnya juri A, B, C, D gitu. Misalnya kan ada, lihat aja track record. Enggak jangan lihat dari ini, cuman balik lagi. Ini yang dari kemarin kita omongin ulang-ulang loh. Cosplay ini hobi itu kita buat happy bukan cari menang kalah, bukan cari kasarnya, kita bukan kompetisi. Kalau memang kamu mau pure mau murni buat cosplay buat kompetisi, satu-satunya jalan adalah ngikutin tren atau ya kamu ini. Tapi memang orang setuju sih, WCS aja bukan World Cosplay Summit, bukan World Cosplay Competition ya kan. Maksudnya dari situ pun kita tahu kalau ya intinya kan sebenarnya itu adalah, kalau kasarnya summit itu kan kayak pertemuan, sebenarnya gathering besar-besaran. Walaupun ada kompetisinya, walaupun ada ini, sebenarnya kan itu kayak ngumpul-ngumpul antara cosplayer dari negara A, B, C, D gitu, ngumpul, saling tukar pikiran, saling bersaing juga ada. Tapi kan wujud kata ya balik lagi pribadi ya, tujuan akhirnya adalah bukan harus ininya. Bahkan kalian udah jadi perwakilan negara lolos ke sono aja udah bagus gitu loh. Itu aja udah membuktikan bagus. Makanya sekarang tinggal harus bertanya sama diri masing-masing gitu, bahwa kalian tuh cosplay buat apa? Buat nyari menang kalah, buat jadi terkenal, atau cuma karena kalian senang? Walaupun bukan berarti jangan kompetisi ya, enggak. Kalau mau ikut kompetisi ikut lomba, cuman maksudnya ikut lomba dan berharap sangat untuk menang itu tidak baik juga ya, itu nggak baik juga. Karena
dasarnya cosplay bukan di situ harusnya. Apalagi kalau kalian bikin drama, nah itu. Sebenarnya ini dari tadi kan kita ngomongin juri juga nih, maksudnya ngomongin soal preferensi juri, ngomongin soal ini. Nah, selain ngomongin soal yang armor versus kain juga kan ada juga tuh yang kepercayaan lain sih. Ya Ayat berapa? Maksudnya ada juga kan omongan lain yang bahwa kalau kita mau menang kita mesti kenal sama jurinya. Karena atau dekat sama jurinya atau gimana lah. Peraturan misalkan. Nah, sebenarnya itu mungkin berikutnya yang mau kita bahas nanti di podcast berikutnya. Soalnya gini, buat apa ya? Itu sedikit jadi ganjelan sih buat saya pribadi. Sedikit jadi ganjelan juga, dan adalah nanti ini itu kalian tunggu pendapat saya di podcast. Dan kayaknya sih kalau pada denger mungkin bisa jadi agak oh nggak apa-apa, kita terbuka. Iya, kita terbuka maksudnya gitu. Cuman pokoknya maksudnya kalau kalian yang biasa dengerin ocehan kita mau agak-agak sedikit ini ya nanti bisa udah jadi itu. Apaan? Kan kemarin mau bikin fanpage. Oh ya nantilah saya bikin. Nanti kita nanti bisa ini feedback dari sana juga. Ya siapa tahu kalau misalnya ini di Anda yang request. Saya ingin pada bakal ini mangga. Ya, itu nanti dikumpulin lah kita ini. Nah, pokoknya intinya buat berikutnya adalah kita ngomongin soal juri berjuri. Ya, kita cosplay dan juri bercosplay lah pokoknya nama. Ya, kita ngomong soal juri-jurian gitu. Jadi ini gimana bahasannya udah udah lah. Oke. Ya, maksudnya kurang lebih gitulah. Intinya adalah bahwa kalau ngomongin armor, ngomongin kain sebenarnya sama, tingkat kesulitannya pada akhirnya kurang lebih sama, tapi memang agak lebih mudah dinilai yang mana ada jelasnya. Nah, sisanya sih apakah ada rumus untuk menang? Iya. Tips and trick untuk menang? Kayaknya sih nggak ada, karena balik lagi ujung-ujungnya balik lagi sama nasib. Cuma maksudnya intinya dari segi kostumnya nggak ada rumus untuk menang, nggak ada rumus pasti pakai ini pasti menang gitu. Pokoknya yang pasti saran terbaik dari kita adalah saran terbaik dari kita adalah kalian keep trying. Intinya gini, kalian harus tahu dulu kalian mau cosplay itu buat apa, buat menang, buat terkenal, buat jadi apa, atau buat senang-senang, buat pelepas penat, atau memang ada target prestasi ya sebenarnya, atau ya itu atau ada target prestasi. Pokoknya kalau kalian nanya apakah ini pakai harmoni atau sesuai kepercayaannya gitu misalnya, ya lakum dinukum waliyah. Ya enggak maksudnya ini udah kayak sekte ini. Enggak, cuma maksudnya enggak ada, dalam artian enggak ada bahwa yang mutlak akan menang tuh enggak ada. Karena balik lagi di Bandung mungkin kayak gitu, di Jakarta mungkin beda, di Medan mungkin beda, di Jogja beda, Surabaya beda, apalagi di luar negeri lebih beda, mungkin bisa lebih beda lagi. Sudut pandang jadi jadi nggak ada rumus pastinya gitu, nggak kayak 1 tambah 1 pasti jadi 3. Wadidaw, intermezzo aja itu. Ya, oke. Ya, pokoknya sekian dari kami Rumah Monyet. Kalian terima kasih sudah mendengarkan ocehan-ocehan tidak bermanfaat. Berfaedah ini. Ya, saya Rudi. Ya, Pak Ustaz. Ya, sampai jumpa podcast berikutnya.